Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah pemrograman mahir. Di video kali ini kami akan membahas materi yaitu tentang linked list. Di mana di sini kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri yaitu Lukas Wasyolo, Cindy Agustina dan juga Sarifah Aisyah. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari linked list. Linked list sendiri atau dikenal dengan sebutan senarai berantai adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data di mana setiap record memiliki field yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya atau dalam urutannya. Elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list disebut dengan node. Biasanya di dalam satu linked list terdapat istilah head dan tail. Head sendiri adalah elemen yang berada pada posisi pertama dalam suatu linked list. Sedangkan tail adalah elemen yang berada pada posisi terakhir dalam suatu linked list. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan penggunaan linked list. Untuk kelebihan yang pertama yaitu secara ukurannya, penggunaan linked list sendiri bisa lebih dinamis. Sedangkan yang kedua yaitu alokasi dalam penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu kelebihan dari penggunaan linked list adalah penambahan data maupun penghapusan datanya relatif lebih cepat. Selanjutnya, untuk kekurangan dari penggunaan linked list, yang pertama, untuk pemakaian memorinya ia lebih besar. Yang kedua yaitu ada proses traversalnya lebih panjang karena tidak bisa langsung mengakses data dengan indeksnya. Sedangkan yang ketiga, kekurangan dari penggunaan linked list sendiri adalah tidak dapat melakukan reverse traversal kecuali dengan double. Selanjutnya, kita akan membahas apa aja jenis-jenis linked list. Nah, jenis-jenis linked list ini ada 4. Yang pertama ada single linked list, yang kedua ada double linked list, yang ketiga ada circular linked list, dan yang keempat ada multiple linked list. Kita akan membahas jenis-jenis ini secara satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang single linked list. Single linked list ini merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya. Biasanya file pada tile ini menunjuk ke 0. Nah, di sini yang pointer yang menunjuk ke node selanjutnya yaitu yang tanda panah ini. Nah, ini merupakan contoh dari single linked list. Yang kedua ada double linked list. Double linked list ini merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjuk ke node selanjutnya dan pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjuk ke 0. Nah, pada slide ini ada contoh double linked list, yang mana tanda panahnya ini ada 2. Dia menuju ke node selanjutnya dan menuju node sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh dari double linked list. Yang ketiga, ada circular linked list. Circular linked list ini merupakan suatu linked list di mana tile atau node terakhir menunjuk ke head node pertama. Jadi tidak ada pointer yang menunjuk 0. Nah, circular linked list ini terbagi lagi nih menjadi 2, yaitu ada yang circular single linked list dan circular double linked list. Perbedaannya hanya pada pointer yang di sininya saja. Nih, pada circular single linked list dia pointer hanya menuju ke node selanjutnya dan pada node terakhir dia menuju ke node paling awal tadi atau head. Sedangkan circular double linked list pada node sebelumnya itu dia menuju ke node setelahnya dan sebelumnya, dan pada tile atau node terakhir dia menuju ke head atau node paling awal.
Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya itu adalah multiple linked list. Jadi multiple linked list ini adalah suatu linked list yang mempunyai lebih dari 2 buah variabel. Selanjutnya adalah operasi-operasi pada linked list. Yang pertama ada insert. Insert itu istilah berarti menambahkan sebuah simpul baru ke dalam suatu linked list. Ingat ya, menambahkan sebuah simpul baru ke dalam sebuah linked list. Yang selanjutnya adalah is empty, yaitu menentukan apakah linked list ini kosong atau tidak. Yang selanjutnya ada find first, yaitu mencari elemen pertama pada linked list. Yang selanjutnya adalah find next, yaitu mencari elemen sesudah elemen yang ditunjuk now. Yang selanjutnya ada retrieve, yaitu fungsi ini mengambil elemen yang ditunjuk oleh now dan elemen tersebut lalu dikembalikan oleh fungsi. Selanjutnya ada update, yaitu fungsi ini mengubah elemen yang ditunjuk oleh now dengan isi dari sesuatu. Selanjutnya ada delete now, yaitu menghapus elemen yang ditunjuk oleh now. Jika yang dihapus adalah elemen pertama dari linked list atau head, jadi head akan berpindah ke elemen berikutnya. Selanjutnya adalah delete head, yaitu fungsi ini menghapus elemen yang ditunjuk head dan head berpindah ke elemen sesudahnya. Dan yang terakhir ada clear, yaitu fungsi ini menghapus linked list yang sudah ada. Fungsi ini wajib dilakukan bila Anda ingin mengakhiri program yang menggunakan linked list. Itulah tadi operasi-operasi pada linked list. Baik teman-teman sekalian, ini adalah contoh dari suatu codingan linked list dengan menggunakan bahasa Java. Di sini saya sudah membuat codingannya dengan nama public class yaitu latihan 5. Ini adalah public class-nya bernama latihan 5. Untuk itu kita akan menuliskan public class void main string, dan selanjutnya kita akan membuat instance atau objek dari linked list. Untuk itu kita akan memanggil dengan linked list string matcall. Kita beri nama objeknya itu matcall atau mata kuliah kita singkat dengan matcall. New linked list. Selanjutnya kita akan menambahkan data pada objek matcall, yaitu kita menambahkan mata kuliah .add pemrograman. Ini adalah data dari objek linked list. Selanjutnya ada prop start, matcall add siat, selanjutnya ada mata kuliah alin dan mata kuliah TBO dan fikih. Selanjutnya kita setelah kita menambahkan data dari objek mata kuliah ini, kita akan mencetak atau menampilkan data yang mana kita akan memanggil menggunakan sistem outprint mata kuliah lalu plus matcall, dan kita akan menghitung jumlah atau ukuran pada objek pada linked list. Nah, kita memanggil menggunakan sistem outprint jumlah mata kuliah dan matcall size. Nah, untuk hasilnya akan outputnya akan menjadi pemrograman prop start, siat, alin, TBO dan fikih dengan size-nya berjumlah dengan 6. Mohon maaf dikarenakan netband saya bermasalah. Ini adalah gambar yang mana hasil dari suatu codingan yang kita buat tadi dengan outputnya yaitu mata kuliah pemrograman prop start, siat, alin, TBO dan fikih dan berjumlah 6, yaitu matcall size 6. Itu adalah output dari suatu codingan yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke contoh program Java dengan pengimplementasian stack menggunakan fungsi linked list. Di sini sudah ada contoh program Java untuk pengimplementasian stack menggunakan fungsi linked list. Yang pertama itu kita buat dulu import java.util.empty stack exception. Terus ada public class stack linked list. Untuk nama kelasnya ini terserah kalian mau buat apa. Ada private node top, private integer size, private class node. Terus ada juga private integer data, private node next, public node integer data, dan this.data sama dengan data, this.next sama dengan 0.
Terus kita buat juga untuk push atau metode untuk memasukkan data ke dalam stack-nya, yang mana node time node sama dengan new node. Ini untuk memasukkan data. Terus ada juga pop. Ini metode untuk menghapus data yang ada pada stack. Terus ini public integer pack yang mana dia akan melihat data yang berada pada tumpukan paling atas. Terus di sini ada public void display stack. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan stack-nya. Selanjutnya, setelah dibuat untuk display stack, untuk menampilkan data yang pada tumpukan paling atas atau pack, terus pop untuk menghapus data pada tumpukan, dan push untuk memasukkan data. Selanjutnya kita akan membuat ini, yaitu public static void main stack sama dengan new stack. Sistem outprint, jumlah data pada tumpukan sebelum diinput adalah stack size. Terus kita masukkan stack push 10. Dimasukkan datanya itu pertama 10. Terus stack push lagi, dimasukkan lagi data pada tumpukan itu 20. Stack push lagi, dimasukkan lagi data selanjutnya pada tumpukan itu 30. Terus ada 40, data yang dimasukkan 50 dan 60. Itulah data-data yang dimasukkan atau dipushkan ke dalam stack atau tumpukan. Lalu sistem outprintkan jumlah data pada tumpukan setelah diinputkan. Ini tadi, setelah diinputkan, ditambah stack size. Terus sistem outprint lagi memeriksakan apakah tumpukan kosong. Terus sistem outprintkan lagi data yang paling atas atau pack tadi. Sistem outprintkan lagi data yang dihapus, dan sistem outprint jumlah tumpukan yang tersisa setelah ada data yang dihapus tadi. Nah, setelah kita jalankan, maka hasilnya ini. Jumlah data pada tumpukan adalah 0. Ini adalah jumlah data yang sebelum diinputkan data yang ini. Terus, jumlah data pada tumpukan setelah diinputkan adalah 6. Ini 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan memeriksa apakah tumpukan kosong, jawabannya adalah false karena data sudah kita inputkan. Terus data teratas, yang impact tadi, data teratasnya adalah 60. Kenapa sih data teratasnya itu 60? Karena pada stack itu, stack atau tumpukan yaitu di mana yang paling terakhir dimasukkan adalah data yang paling berada di atas. Jadi pertama kan dimasukkannya 10, lalu 20, 30, 40, 50, dan terakhir 60. Jadi otomatis 60 ini berada pada tumpukan yang paling atas. Data yang dihapus yaitu 60. Terus, jadi setelah data 60 dihapus, maka jumlah tumpukan yang tersisa adalah 5, yaitu tinggal data 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, ini merupakan contoh dari
program Java pengimplementasian stack menggunakan fungsi linked list. Baiklah, kita masuk ke dalam latihan yang ketiganya, yaitu di sini saya akan membuat sebuah program sederhana, yaitu tentang Kiki menggunakan linked list ya. Langsung saja kita masuk ke dalam video pembuatannya. Pertama kita akan mengimport linked listnya ya, Java till linked list. Oke. Lalu selanjutnya setelah kita mengimport linked listnya, kita akan membuat key-nya ini menggunakan tipe data integer kan. Kita panggil linked listnya. Oke, kita panggil linked listnya. Kita menggunakan tipe data integer ya, integer. Lalu kita pakai key. Selanjutnya yaitu new linked list, new linked list integer ya, integer. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan beberapa integernya ya, beberapa angka ke dalam key-nya. Kita akan menggunakan fungsi add. Jadi fungsi add itu adalah untuk menyisipkan elemennya itu di akhir antrian yang diwakili di daftarnya ini ya. Lalu ia akan mengembalikan true jika penyisipan itu berhasil dan false jika tidak. Itu adalah fungsi dari add. Oke, kita buat saja langsung key add-nya di sini kita masukkan 1 ya. 1 ya, angkanya 1. Lalu kita kopas saja, kita copy paste 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita buat ya 1, 2, 3, 4, 5 dan sini kita buat apa ya, 37. Oke, random banget. Lalu setelah ini kita akan masukkan pick ya. Pick sendiri berfungsi untuk mengambil, tetapi ia tidak akan menghapus kepala antrian atau elemen pertama dari daftar ini, dan ia akan mengembalikan 0 jika antriannya kosong. Jadi intinya pick sendiri berfungsi untuk memanggil elemen yang paling atas dari key-nya ini ya. Oke, kita lihat elemen yang paling atas dari key adalah kita panggil ya fungsinya, yaitu key pick ya tadi ya, pick. Oke. Selanjutnya kita akan meremove atau menghapus elemen yang paling atas dari key-nya, yaitu kita akan menggunakan fungsi pull. Oke, so kita print aja langsung elemen yang dihapus dari key adalah key-nya ini kita pull. Oke, selanjutnya kita kita sudah menghapus elemen dari paling atas dari key-nya. Lalu kita akan melihat elemen apa aja sih yang tersisa dari key kita ini. Kita panggil ya, kita lihat, kita print dulu sort elemen yang tersisa dalam key adalah elemen tersisa saat ini kita buat saat ini dalam key adalah, kita menggunakan print biasanya ya. Lalu bagaimana caranya? Kita akan meng-while-nya.
Lalu di sini kita lihat key-nya ini jika is empty, oke, kita akan loopingnya. Lalu kita print dari key-nya full. Kita akan menggunakan fungsi full. Lalu kita kasih spasi satu ini. Oke, baik. Lalu kita print. Oke, mohon maaf ini sudah pakai apa ya? Pakai print biasa aja. Oke, kita lihat. Oke, ini dia. Oke, kita lihat. Oke, ini dia. Jadi kita dari pertama sudah mempick-nya. Pick itu adalah kita melihat elemen paling atas dari key. Elemen paling atas dari key adalah 1. Lalu setelah itu kita akan menghapus bagian elemen paling atas dari key itu sendiri, yaitu 1 juga. Ini dia. Oke. Lalu setelah kita menghapus 1, kita akan melihat elemen apa aja sih yang tersisa. Dan ternyata ini dia 2, 3, 4, 5 dan juga 37. Oke, sekian mungkin videonya. Video penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, sekian materi dari kami dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton dari video kami. Apabila ada pertanyaan dari materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, mungkin bisa ditanyakan langsung melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Apabila ada perkataan kami yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.